Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarak bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Arus mudik Natal dan Tahun Baru ribuan warga berdesakan di Pelabuhan Merauke. Jelang Natal, Bandara Timika dan Sentani dipadati penumpang. Jelang Natal, harga cabai di Merauke melonjak. Pelabuhan Yosudarso Merauke Kamis kemarin terus dipadati oleh penumpang yang ingin pulang kampung untuk bernatalan bersama keluarga dengan menaiki kapal Sabuk Nusantara. Hanya 500 tiket yang tersedia, namun ribuan warga tanpa tiket berebut menaiki kapal sehingga melebihi kapasitas angkut. Petugas pun dibuat repot karena harus mengatur warga yang naik ke kapal dengan berbagai cara agar mereka bisa mudik. Akibatnya kapal yang seharusnya berangkat pada pukul 6 sore terpaksa tertunda 2 jam dan baru lepas jangkar pada pukul 8 malam. Ya, Mau berangkat kemana Pak Alfons? Saya berangkat ke Wanam, langsung sekarang menuju ke distrik Kamboji dan selanjutnya ke kampung. Oh, dalam rangka apa Pak Alfons? Dalam rangka pesta hari ulang tahun Natal ya. Natal. Berapa hari rencana di sana? Ya paling tinggi 2 minggu lebih lah. 2 minggu ya. Nanti balik habis tahun baru. Nanti balik habis tahun. Pak Alfons, berangkat sendiri kah dengan keluarga? Ada berangkat dengan keluarga, masyarakat. Imam. Oh, Kiki Imam ya. Naik kapal apa ini? Sabuk Nusantara. Iya, Dalam rangka apa ke sana Kiki Imam? Natalan. Natalan ya. Nanti rencana berapa lama di sana? Mamade ini. 20 Desember sudah kembali. Oh. Kapal Sabuk Nusantara berangkat dengan tujuan distrik Kimam dengan waktu tempuh 2 hari 1 malam. Kapal laut adalah transportasi yang paling banyak digunakan untuk tujuan distrik Kimam, Merauke, karena murah. Selain kapal laut ada juga penerbangan, namun jadwal hanya 1 kali seminggu, itu pun bergantung pada cuaca. Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang libur Natal dan Tahun Baru, KSOP Sorong menambah 3 jadwal kapal dari Pelabuhan Sorong ke 2 kota tujuan, yakni Bitung dan Ambon. KSOP Sorong juga akan mengamankan arus mudik Natal dan Tahun Baru dengan mendirikan posko pelayanan agar penumpang bisa mengecek informasi jadwal keberangkatan kapal. Penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk pelaksanaannya adalah tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023 dengan personil terpadu dari instansi terkait TNI dan Polri yang berpusat di Terminal Pelabuhan Sorong dan Terminal Pelabuhan Rakyat Sorong. Untuk penambahan angkutan itu biasanya satu hanya untuk yang ke daerah timur, khususnya untuk Ambon dan Bitung itu penumpangnya cukup banyak. Trayeknya ditambah, trayek untuk ke Ambon itu ditambah, yang dulunya hanya 1 sekarang 3. Itu juga dengan Bitung. Ya. Mudiknya tanggal 21, 22, 23. Baliknya nanti tanggal 5 dari Ambon. Yang banyak kebagian. Kota Ambon dan Bitung menjadi daerah tujuan yang dipadati penumpang kapal saat Natal dan Tahun Baru. Lonjakan penumpang di kedua kota tersebut sudah mulai terlihat sejak tanggal 21 Desember. Muhammad Ridwan dan Topan melaporkan dari Merauke dan Sorong. Arus mudik juga terlihat di Bandara Moses Kilangin, Timika. Hal ini disebabkan surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Mimika menetapkan hari libur tanggal 23. Namun warga sudah mulai pulang kampung sejak tanggal 20 Desember. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Moses Kilangin Timika, Asep, mencatat lonjakan penumpang selama 2 hari terakhir meningkat sekitar 25% dari hari biasa. Peningkatan tersebut berdasarkan laporan dari 4 operator penerbangan, yakni Batik Air, Lion Air, Sriwijaya Air, dan Garuda Indonesia.
sekitar 25% lah yang dari hari-hari biasa ya. Karena tadi saya tanya ke semua penerbangan atau semua pesawat terisi 100% dari sini. Ada yang berapa maskapai yang melayani penerbangan itu, Pak? Masih 4 ya, Sriwijaya, Lion, Batik, dengan Garuda. Mulai dari 2 hari ke belakang ya, 2 hari ke belakang tanggal 19 kan itu mulai. Frekuensinya mulai naik, mulai meningkat. Kalau untuk arus puncaknya kami tidak tahu ya, karena semua data penumpang kali kami di operator penerbangan. Tetapi yang saya tanya ke mereka bahwa saat ini sudah 100%, berarti ya ini sudah mulai bergerak ke arah puncak lah penumpang. Ya, udah mulai peak season lah istilahnya, udah mulai peak season. Ya. Kita hanya melayani penumpang yang bisa mengantisipasi adanya lonjakan penumpang dan justru dari operator penerbangan, karena mereka ada namanya daftar booking. Dari daftar booking itu bagaimana kelihatan dimensi penumpangnya. Apabila mungkin dibutuhkan mereka pasti mengajukan ekstra seperti itu. Ya. Oh, kalau dibandingkan dengan lebih banyak tahun kemarin. Lebih banyak tahun kemarin karena tahun kemarin ada yang namanya cuti bersama ya. Tahun ini kan tidak ada cuti bersama. Ribuan penumpang juga memadati Bandara Sentani, Jayapura. Jumlah penumpang diperkirakan mencapai 6.000 orang. Jumlah ini lebih banyak dibanding hari biasa. Rute yang paling padat adalah tujuan Jakarta, Makassar, Wamena, dan Pegunungan Bintang. Humas Bandara Sentani Surya Eka memperkirakan lonjakan penumpang akan terjadi pada tanggal 23 hingga 24 Desember dan diperkirakan mencapai 7.000 penumpang per hari. Data traffic rata-rata selama periode posko 3 hari, Bandara Sentani telah melayani penumpang di angka 6.700 penumpang per hari atau naik 3% di angka angka 6.500 penumpang. Sedangkan untuk penerbangan sendiri mengalami kenaikan 15% untuk periode posko di angka 180 penerbangan per hari dibandingkan tahun lalu di angka 156 penerbangan. Sedangkan untuk kargo mengalami kenaikan 9%, rata-rata untuk kargo di angka 431.000 kg dibandingkan tahun 2021 di angka 363 kg. Untuk rute favorit di Bandara Sentani untuk intra Papua adalah Wamena dan Oksibil, sedangkan untuk di luar Papua adalah Jakarta dan Makassar. PT Angkasa Pura I Bandara Sentani sudah membuka posko terpadu angkutan udara untuk melayani penumpang. Pihak Bandara Sentani menghimbau penumpang agar mempersiapkan dokumen serta menerapkan protokol kesehatan. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Polda Papua akan membatasi penjualan minuman keras saat Natal dan Tahun Baru nanti. Kebijakan ini diambil untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban selama perayaan berlangsung. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri Rabu kemarin menegaskan menjelang malam Natal dan Tahun Baru tidak diizinkan menjual minuman keras. Pembatasan ini berlaku mulai tanggal 24, 25, 30, dan 31 Desember 2022. Kapolda juga meminta seluruh distributor membatasi penyaluran minuman ke penjual eceran, sehingga dipastikan tidak ada minuman keras saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Kali ini saya minta pembatasan terhadap semua minuman keras. Sekali lagi, pembatasan terhadap penjualan minuman keras. Saya sudah nanti minta sampaikan ke semua agen-agen yang distributornya untuk mengingatkan semua toko kios yang mengambil minuman keras harus bisa dibatasi. Khusus untuk tanggal 24, 25, nanti tanggal 30, 31, saya minta semua Kapolres untuk tutup semua penjualan minuman keras. Jadi tidak boleh ada lagi penjualan minuman keras di tanggal itu. Sehingga perayaan Natal itu dapat kita lakukan tanpa minuman keras, tanpa mabok-mabokan. Tidak boleh ada lagi pesta yang dipengaruhi minuman keras, terjadi persoalan-persoalan hukum lainnya. Begitupun nanti dalam rangka kita menyambut Tahun Baru 2023. Ini saya sudah minta untuk mulai kita kontrol hari ini ke depan. Polisi juga menghimbau warga tidak membeli miras dari penjual miras oplosan
karena jika ditemukan maka akan ditindak tegas. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. TNI Polri Kamis kemarin menggelar apel pengamanan Natal dan Tahun Baru di Mapolres Mimika yang dihadiri Kapolres Mimika. Kapolres Mimika meminta agar warga bersama TNI Polri ikut bersama-sama mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru agar berjalan aman dan lancar sesuai instruksi yang dikeluarkan Kapolri. Polres Mimika sudah menyiapkan 820 personel yang ditempatkan di beberapa titik di kota Timika, serta sejumlah gereja agar perayaan Natal berjalan aman. Polisi juga mendirikan pos pengamanan di kota Timika, termasuk bandara dan pelabuhan. Sekitar 826 personil. Ya. Jadi untuk polanya nanti memang ada yang sifatnya stasioner dia di gereja-gereja yang melaksanakan kegiatan ibadah, tetapi ada juga beberapa tim yang kita tugaskan untuk melaksanakan mobile. Jadi untuk mengcover seluruh gereja yang ada pelaksanaan perayaan. Kemudian untuk polanya juga selain pola terbuka, kami juga menggunakan pola pengamanan secara tertutup. Ini untuk mengantisipasi adanya pihak-pihak ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Pasar siap, mendekat seluruh satuan Polri. Saya minta juga masyarakat membantu kita. Tanggung jawab bukan hanya TNI Polri dan seluruh masyarakat. Menuliskan acara Natal dan Tahun di Bupati berharap masyarakat ikut membantu aparat agar perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan aman dan lancar. Saya berharap sekali merayakan Natal, merayakan Tahun Baru dengan penuh sukacita. Tenang, jangan mabuk-mabuk, jangan buat meriah-meriah yang aneh-aneh. Pokoknya semua kita rayakan ini hari baik. Ya, semua jaga keamanan, jaga kamtipmas, supaya tidak boleh ada hal-hal yang dalam Natal Tahun Baru ini terjadi. Kita tahu persis bahwa setiap Natal Tahun Baru pasti selalu ada korban, baik korban kecelakaan, korban minuman keras, korban rumah tangga lagi. Tidak boleh ditahan. Saya berharap. Di Merauke, Satlantas Polres Merauke juga menyiapkan anggota untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya warga yang hendak mudik. Khususnya yang ada di Kota Merauke dan sekitarnya, agar tetap menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, terutama pada saat mungkin berpergian dari rumah ataupun mau mudik, harap mengecek kelengkapan kendaraannya ataupun melihat kesehatan daripada kendaraannya, mungkin daripada ban kendaraannya ataupun oli dan yang lainnya, sehingga bisa selamat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru di perjalanan. Khususnya yang di jalur rawan kecelakaan dari jalan-jalan trans antara Merauke dan Kabupaten Bovendigul, ya harap berhati-hati dan kalau bisa kurangi kecepatan pada saat berkendara pada saat menjelang Natal dan Tahun Baru. Memang karena dengan menjelang Natal dan Tahun Baru aktivitas masyarakat sangat padat dikarenakan mungkin sekolah-sekolah sudah libur, pemerintah daerah juga sudah libur. Dan kami himbau juga kepada masyarakat pada saat mengemudi kendaraan jangan dalam posisi mabuk ataupun dalam pengaruh minuman beralkohol karena sangat berfatalitas sekali dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga jangan mabuk pada saat mengendara ataupun jangan mengantuk juga dalam saat berkendara. Polisi menghimbau warga agar mempersiapkan kelengkapan kendaraan sehingga mudik ke kampung halaman berjalan aman dan lancar. Igobat Momolin dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Mimika dan Merauke. Tiga hari menjelang Natal, harga semua jenis cabai di Merauke mengalami kenaikan. Cabai ukuran kecil mengalami kenaikan paling tinggi hingga mencapai Rp120.000 dari Rp80.000 per kilogram. Sementara harga cabai besar dan cabai keriting saat ini di kisaran Rp60.000 dan Rp50.000 dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Jelang Natal ini harga berapa sekarang? Harga 120. Itu harga berapa sebelumnya? 90. Ya. Kalau yang cabai besar ini? Cabai keriting? Iya, keriting. Kalau keriting 35, sekarang 50. Yang kalau cabai besarnya? Dari itu 40, sekarang 60. Ya. Kenapa sampai bisa mahal begitu, Pak? Ya pas faktor yang musim hujan sama ini kosong ya? Iya. Nah ini memang ada keikutsertaan dengan jelang Natal ini? Iya, jelang Natal sama Nataru. Oh gitu, iya. Permintaan banyak gitu ya?
Sementara di Manokwari, Papua Barat, harga ayam potong di pasar tradisional Wosi cenderung stabil, yaitu di kisaran Rp35.000 per ekor. Biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong bisa menembus hingga Rp80.000 per ekor. Muhammad Ridwan dan Edi Musahidin melaporkan dari Merauke dan Manokwari. Pos Indonesia cabang Jayapura memperkirakan arus pengiriman paket ataupun parcel belum terlihat meningkat drastis menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. PT Pos mencatat peningkatan jumlah pengiriman paket hanya sekitar 2 hingga 5%. Sementara pengiriman dokumen paket naik 19% dan transaksi belanja secara daring mengalami kenaikan hingga 96%. Barang yang masuk rata-rata untuk kebutuhan hari Natal seperti pakaian, sepatu, dan berbagai kebutuhan lainnya. PT Pos tetap akan buka dan melayani masyarakat karena diperkirakan pengiriman paket melalui pos akan meningkat drastis di H-3 seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan dengan tahun 2021 ada kenaikan kinerja atau produksi sekitar 2,2% ya dari tahun lalu. Yang produksi sekarang itu mencapai di 288.889 item. Adapun sebarannya itu produk-produk kami yang cukup tinggi signifikan itu dari pos kilat khusus ya, itu kebanyakan paket dokumen dan paket. Itu ada kenaikan 19,9%. Ada transaksi marketplace yang selama ini mungkin tahun lalu kami tidak bertransaksi di marketplace, sekarang kami sudah melakukan transaksi di Shopee, Tokopedia dan segala macam, itu ada kenaikan sekitar 96,7%. Dari layanan kami Pos Express di tahun lalu 337, sekarang mencapai 415, ada kenaikan sekitar 18,8%. Untuk pos ekspor kami ya, yang tahun lalu ada hanya 48 item, sekarang sudah mencapai 90 item. Untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman paket Natal, PT Pos akan tetap buka pada Sabtu dan Minggu. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Banyak cerita inspiratif tentang polisi yang membantu masyarakat Papua agar lebih maju dan sejahtera. Seperti yang dilakukan Bribka Wahyu Rianto yang bertugas di Polsek Salawati, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Wahyu yang sehari-hari bertugas sebagai Babin Kamtipmas mau melebur berbagi ilmu dan pengalaman agar masyarakat di mana ia bertugas bisa pandai bertani dan memiliki ketahanan pangan. Saat matahari mulai terbit, Wahyu Rianto sudah memacu sepeda motornya ke Kampung Walal, Salawati yang ditempuh selama 30 menit. Warga sudah mengenalnya dengan baik. Mereka memanggil Wahyu dengan nama Kang Babin. Dengan sabar, Wahyu mengajarkan warga di sini bercocok tanam, mulai dari pembibitan sayuran hingga proses tanam. Wahyu memberikan semangat agar warga bisa mandiri dan maju mengembangkan pertanian. Cara memudayakan masyarakat agar lebih aktif dalam bertani. Apalagi sekarang kan digonjang-gonjarkan masalah krisis ketahanan pangan. Makanya di situ saya masuk di tengah-tengah masyarakat sebagai pembina masyarakat untuk dapat menaikkan kembali aktivitas masyarakat dalam hal bertani. Ya suka dukanya, paling sukanya dulu lebih enak ya Pak ya. Sukanya itu masyarakat welcome sama kita. Masyarakat merasa bahwa polisi itu adalah keluarga bagi mereka. Kemudian kalau ditanya masalah dukanya, yaitu banyak faktor-faktor yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Intinya kita penugas melakukan tugas dengan ikhlas kepada masyarakat. Intinya itu. Warga terbantu dengan kehadiran Wahyu. Salah satu adalah Siswanto. Ia mengatakan kehadiran anggota Polsek Salawati ini menunjukkan minimnya pendampingan yang dilakukan pemerintah dan dinas terkait. Ia bersama petani di sini juga mengeluh harga pupuk yang mahal. Dengan adanya programnya Babin ini bagaimana Pak? Ya bagus, kita merasakan sangat menunjang. Dengan ada kegiatan Pak Babin ini, kita pun bisa merasakan lah. Kita terarah. Bagaimana kita mengolah itu, ada bimbingan dari Pak Babin, kita melaksanakan. Ya intinya itu hanya kendalanya untuk perawatan pupuk, intinya dengan harga yang sangat
tidak terjangkau gitu. Terus pendampingan sendiri belum ada Pak selama ini dari dinas? Ya, untuk petani? Dari dinas ya kurang lah. Jadi yang kita harapkan sebagai petani di sini, kita harapkan ulur tangan dari pemerintah. Semoga pemerintah dengan adanya program Pak Babin ini bisa mengulurkan tangan dengan petani-petani yang di agak pedalaman sini. Wahyu dan warga di Kampung Walal berencana akan menjadikan Walal kampung agrowisata, di mana warga bisa datang melihat langsung para petani bercocok tanam dan bisa membeli langsung sayuran. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Minibus ini menabrak tiang listrik di depan markas Kodim 1707, Jalan Raya Mandala, Merauke, Provinsi Papua Selatan. Rudi mengemudikan mobil dalam kecepatan tinggi, namun karena diduga mengantuk, ia kehilangan kendali sehingga mobil keluar jalur lalu menabrak tiang listrik serta tanaman dan hiasan Natal di pinggir jalan. Mobil dalam kondisi hancur pada bagian depan dan langsung dievakuasi ke kantor polisi. Ratusan tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dan perawat berunjuk rasa di depan ruang IGD RSUD Merauke menuntut pembayaran gaji dan honor yang selama 2 bulan terakhir tidak dibayarkan. Padahal mereka hendak merayakan Natal. Sebagai bentuk kekesalan, para tenaga medis ini menutup ruang IGD dan tidak akan membukanya jika gaji dan honor mereka tidak dibayar. Akibat unjuk rasa ini, pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Warga Merauke yang akan berobat dan sakit terpaksa hanya menunggu dan menonton demo para nakes. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Papua turun ke lapangan menagih perusahaan yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Petugas mendatangi PT Sinar Kencana Inti Perkasa, perwakilan Jayapura, yang menunggak pajak hingga 1,1 miliar rupiah. Petugas KPK menempelkan stiker pemberitahuan bahwa perusahaan belum melunasi kewajiban pajak daerah. Selain menagih pajak, petugas juga menertibkan aset tanah dan bangunan milik Pemprov Papua dengan pemasangan papan nama yang menunjukkan tanah tersebut milik pemerintah Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi Papua tengah berupaya menata aset milik pemerintah yang masih menjadi masalah akibat tanah dan bangunan ditempati warga. Di antaranya di Expo Waena, Mes Cendrawasih Jakarta, Pasar Yotefa, Hotel Mapia, dan Hotel Numbai. Polisi melakukan razia minuman keras ke rumah-rumah warga yang diduga menjadi sarang penjualan miras di Merauke. Dalam razia tersebut, polisi menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di semak-semak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aparat berusaha membatasi peredaran minuman keras yang kerap menjadi biang kerok keributan dan tindakan kriminalitas. Salah satu target razia yakni Jalan Ampera Merauke yang diduga menjadi sarang peredaran minuman keras. Setiap pekarangan rumah dicek satu persatu. Bahkan tong sampah tidak luput dari perhatian petugas karena warga kerap menyembunyikan miras di tempat tersebut. Kendati Natal hanya tinggal beberapa hari lagi, warga Merauke masih harus antre minyak tanah. Pemandangan seperti ini setiap hari terlihat di sejumlah kawasan di Merauke. Ratusan jerigen ini menunjukkan antrean panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah yang merupakan salah satu kebutuhan penting.
Rata-rata hampir 3 jam, warga harus antre untuk mendapatkan minyak tanah. Itu pun belum tentu mereka mendapatkan minyak tanah karena seringkali pasokan tidak mencukupi. Agen minyak tanah sudah memberikan jatah untuk setiap wilayah atau RT agar tidak terjadi antrean. Namun pengaturan ini tidak efektif karena ternyata banyak warga dari daerah lain yang juga ikut mengantre. Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Sentral Remu, Sorong. Menteri Perdagangan sempat berbelanja di sejumlah kios di pasar, membeli minyak goreng, ayam potong, dan sejumlah barang lainnya yang kemudian ia bagikan ke warga yang akan berbelanja. Sebelum ke Pasar Sentral, Menteri Perdagangan juga berkunjung ke Pasar di Kokas, Kabupaten Fakfak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, menurut Mendak, harga-harga di Pasar Sentral Remu dalam kondisi stabil dan ia menjamin kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman hingga 3 bulan ke depan. Banyak perusahaan ikan dan sejumlah pengusaha di Merauke kerap mempekerjakan anak di bawah umur sebagai awak kapal nelayan maupun buruh kasar. Hal ini melanggar peraturan dan bisa dikenakan sanksi hukum. Polisi terus memantau perusahaan ikan dan meminta masyarakat turut membantu memberikan informasi jika mengetahui ada perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur. Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang perusahaan atau badan hukum mempekerjakan anak di bawah umur atau yang belum berusia 18 tahun. Sanksi cukup berat, yakni penjara 1 hingga 4 tahun dan denda paling banyak Rp400 juta. Seorang ABK penangkap ikan Alifah hilang saat bertugas. Peristiwa itu dilaporkan Sukri, kapten kapal Alifah, ke pos pencarian dan pertolongan SAR Bovendigul. Korban bernama Paulinus diduga terpeleset lalu jatuh di perairan Digul. Tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Tim terdiri dari pos pencarian dan pertolongan Bovendigul, Polres Bovendigul, Satpol Lairut Polres Bovendigul, serta ABK KM Alifah dan masyarakat setempat. Dengan menggunakan speedboat, tim melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 3 km dari pos SAR Bovendigul. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yunrum Barar bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.